Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saat ini saya sangat senang. Kenapa? Karena saya datang tidak sendiri. Bersama dengan adik kembar saya, yang di sebelah sini, ya. Nah, kami ingin menceritakan ulang tentang karya Tuhan yang luar biasa dalam perjalanan hidup kami. Dan semoga pada kesempatan ini memberi inspirasi kita semua untuk menjalani hidup dalam karya panggilan Tuhan. Nah, sebelumnya saya ingin memberi salam Bapak Ibu, semoga sehat hari ini semua dan kiranya kasih Tuhan selalu melingkupi kita. Perkenalkan, nama saya Esau dan saya lahir pertama sehingga disebut kakak. Dan saya lebih senang di luar rumah, berburu di padang gurun. Makanya bapak saya itu lebih menyukai saya daripada adik saya ini. Dia anak rumahan, dia disukai ibu, begitu kan? Nah, kalau saya disenangi bapak karena luar biasa, saya bisa berburu untuk mendapatkan makanan dan itu luar biasa hebat. Nah, karena sering di luar rumah, karena sering berburu, makanya badan saya lebih kuat daripada dia. Tetapi yang membuat saya kami berdua lah, pernah tidak nyaman itu karena adik saya ini termasuk penipu nih dia. Maafkan saya lah kayaknya. Ya, menipu saya 2 kali. Satu ketika saya lapar, dan yang kedua dia juga menipu bapak ketika minta berkat kesulungan. Nah, tapi ya begitulah cerita kami. Saya tidak mau mengungkit lagi masalah lalu karena apa? Karena adik saya dan saya sendiri itu telah kembali bersama. Nah, lebih baik adik saya deh yang akan menceritakan ulang dalam bentuk renungan. Biar dia yang menyampaikan semuanya karena memang dia yang dipilih oleh Tuhan. Ya kan, meneruskan janji keselamatan Tuhan. Oke? Setuju ya? Setuju adik ya? Oke. Kamu yang merenungkan firman Tuhan. Oke? Kalau saya cukup mendengarkan, nanti menambahkan ya, lah kalau betul, Kak. kalau nanti kamu setuju. nambahin ya. Oke, Bapak Ibu, silahkan didengarkan renungannya. Semoga bermanfaat dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tadi kakak saya sudah memperkenalkan diri, namanya Esau. Berarti Bapak Ibu tahu ya, nama saya Yakob. Karena saya lahir kedua. Ya. Sebenarnya kami kembar, cuman saya lahir kedua. Makanya disebut adik. Dan memang seperti yang dikatakan oleh kakak saya tadi, bahwa saya lebih senang di rumah, membantu bersih-bersih, membantu ibu untuk menyiapkan makanan dan sebagainya. Makanya nggak tahu namanya pilih kasih atau gimana, ibu itu lebih dekat dengan saya, ya, atau saya lebih dekat dengan ibu, ya, sebaliknya begitu. Sedangkan bagi saya, bapak itu lebih mencintai kakak saya ini. Mungkin karena memang anak pertama ya dia, sehingga orang tua itu akan selalu senang jikalau dia punya anak pertama laki-laki. Padahal kami juga laki-laki, saya juga laki-laki, sama kami kembar. Tetapi memang perangai kami yang berbeda. Nah, seperti yang tadi juga dikatakan, disinggung oleh kakak saya, bahwa kami pernah sebagai saudara mengalami situasi yang sulit. Di masa kami mulai beranjak dewasa, kami pernah berseteru. Dan memang saya akui bahwa dulu saya iri kepada kakak saya karena terlalu disayang oleh bapak. Sehingga apa-apa dan kalau kasih sesuatu mesti lebih besar kakak daripada saya. Mungkin dari itu yang kemudian saya ingin menipu kakak saya. Yang pertama, ketika dia haus, dia kelaparan, saya bilang, kalau kakak mau menjual hak kesulungannya,
saya akan kasih dengan bubur. Ingat tuh kau. Dan betul ya. terjadi ya, Kak ya. Nah, lalu yang kedua, ketika bapak saya sudah mulai rabun dan pendengarannya berkurang, Bapak Iska sudah mulai rabun ya. Nah, kemudian saya pura-pura jadi kakak saya ini dan meminta berkat kesulungan itu. Beberapa hari kemudian, karena mungkin Bapak bilang ke Esau, sehingga saya akhirnya diusir dari rumah. Kakak saya memburu saya dan membunuh saya. Untung ibu saya meminta saya untuk segera lari ke rumah saudaranya, ya, kepada Paman Laban yang akhirnya menjadi mertua saya. Nah, waktu kami sudah berpisah puluhan tahun, saya ingin kembali pulang ke rumah dan memperkenalkan istri saya, anak saya, termasuk apa yang saya punya kepada orang tua saya kembali. Namun dalam perjalanannya saya sempat bergumul. Nanti kalau ketemu Esau, bagaimana dengan saya? Apakah dia tetap masih mendendam, membunuh saya, gitu kan? Tetapi ternyata tidak. Itu luar biasa. Ya memang kita nggak tahu kenapa Tuhan membiarkan kelicikan itu terjadi, penipuan itu terjadi. Tetapi juga kenapa dia kemudian mengembalikan semuanya dalam hidup kami berdua. Ya, dalam Kejadian pasal 33 itu tercatat betul peristiwa yang membuat kami rukun kembali. Dalam Kejadian pasal 33 ayat 3 dan keempat, di sana dikatakan, dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, di dekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kalau mengingat itu semua, Bapak Ibu Saudara, sangat-sangat luar biasa kasih Tuhan dan pengampunannya. Coba Bapak Ibu, ketika di masa sulit sedang konflik dengan orang, baik nanti dengan suami istri, antara suami istri, orang tua dan anak, saudara dengan saudara, atau dengan orang lain. Dan kemudian ingin memperbaiki hubungan kembali, tidak ada jalan lain kecuali memberikan pengampunan. Dan luar biasa Kak ya, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu juga mengampuni kita. Dia mengembalikan keutuhan kita berdua sebagai saudara. Dan memang hanya dengan jalan itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara saat ini sedang berkonflik dengan seseorang, beranilah untuk merendahkan diri dan mau memberi pengampunan. Karena ketika kita mengampuni seseorang, maka Tuhan juga akan mengampuni. Nah, oleh karena itu dari cerita kami berdua ini, biarlah ketika kita berkonflik dengan siapapun di keluarga kita, dengan anggota yang lain, ayo kita belajar untuk saling mendahului, merendahkan diri dan memberikan pengampunan. Meminta maaf lebih baik daripada memberikan maaf itu lebih baik daripada meminta maaf. Oleh karena itu, melalui firman ini, biarlah menjadi pembaharuan budi kita dan kekuatan kita. Yuk Kak, kita tutup, kita akhiri, supaya melalui pertemuan kita hari ini dan renungan yang tadi sudah sampaikan, yang ada di sana, para pemirsa, para pendengar dapat menyatakan seperti yang kita sudah lakukan. Tuhan memberkati kita. Semua. Amin. 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 Amin.